maka A menjadi R dan S. Jadi A-nya itu bisa ke R, A-nya bisa menjadi produk S. Nah, berarti salah satu itu mesti by product ya. Jadi salah satu mesti tidak diinginkan itu. Ya, jadi nanti kita akan masuk pada multiple reaction ini yang kita bisa lihat bahwa ada produk yang tidak diinginkan tapi keluar sebagai produk, yang itu kita sebut by product atau unwanted product. Nah, ini sangat penting ya ketika kita mau meminimisasi misalnya limbah, we want to do the cleaner production ya, maka reaksi multiple very important ya, sehingga kalau kita katakan kita sangat menguasai proses di mana kita bisa meminimisasi waste, itu kuncinya di sini. Jadi Anda belajar sekarang di sini ini, itu kita mau belajar bagaimana we minimize gitu ya, kita mau meminimisasi produk-produk yang tidak kita kehendaki gitu ya. Itu bagaimana ya, produknya tidak dikehendaki itu ya timbul karena multiple reaksinya itu tidak reaksi tunggal, karena reaksinya multiple gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini kalau R plus S itu menjadi U dan V ya. Jadi ini produknya bisa satu U, bisa satu V. Berarti ini kan paralel kalau seperti ini ya. Masing-masing reaksi punya konstanta kecepatan reaksi. Kalian sudah belajar constant rate reaction ya. Jadi rate reaction constant. Jadi itu yang disebut dengan K kecil itu ya. Nah, kalau reaksi seri itu seperti ini, lihat. A menjadi R, menjadi S, menjadi T. Jadi langsung seri dia. Jadi A-nya itu jadi R, lalu R-nya itu jadi S, S-nya jadi T. Jadi seri dia, berantai seri. Bukan paralel ini. Nah, kalau seri paralel ini cukup kompleks. Misalnya A plus B jadi R. Lalu R plus B jadi S plus B jadi T. Jadi ini sebetulnya reaksinya apa ini? Reaksinya seri terhadap R dan S, betul nggak? Tapi paralel terhadap apa? Coba kalian bisa jawab nggak? Paralel terhadap apa ini? Ada yang bisa jawab? B-nya yang paralel ya maksudnya, Bu? Ya, paralel terhadap B, betul itu ya. Paralel terhadap B. Paralel terhadap B, seri terhadap R, S, dan T ya. Jadi ini kalau seri paralel lebih kompleks lagi. Jadi nanti kita akan belajar seperti ini. Nah, reaksi independen itu seperti ini, reaksi lebih dari satu. Ya multiple, karena dia bukan tunggal. Ada A menjadi B, ada C menjadi D plus E. Loh, dari mana datangnya A dan C itu? Ya A dan C itu datangnya dari raw materialnya. Jadi mungkin raw materialnya itu A, tapi dia mengandung komponen C. Ketika masuk ke dalam proses, A-nya itu menjadi B, mungkin itu adalah produk yang diinginkan. A-nya menjadi B, C-nya itu adalah senyawa lain yang ada di raw material A itu. Ternyata melalui proses dengan suhu, tekanan segitu, lalu mungkin juga dengan adanya katalis, C-nya itu juga bereaksi membentuk D plus E. Maybe we don't need D plus E-nya, kita nggak mau itu sebetulnya D plus E-nya. Jadi disinilah kita belajar untuk masuk pada bagaimana kita mengoptimasikan supaya desired produk yang kita inginkan itu betul-betul kita bisa dapatkan lebih, bukan malah undesired produknya yang kita dapatkan ya. Sampai sini jelas ya, ini bicara tentang jenis reaksi multiple. Oke. Nah, kemudian kalau bagaimana kita menuliskan laju reaksinya gitu ya. Bagaimana kita menulis laju reaksinya? Ya, ini sekarang. Untuk menulis laju reaksinya itu karena reaksinya ini adalah reaksi ganda, di mana A menjadi R dan A menjadi S, dan masing-masing itu punya konstanta kecepatan reaksi. Maka kita lihat kalau R ya yang ini persamaan laju reaksinya ini kan rate product formation ya, maka rate product formation R-nya kan produk, S-nya juga produk kan. Nah, makanya di sini bukan minus ya, K1CA, yang satunya K2CA.
Nah, kalau kita mau menuliskan rate of A reaction, A kan bereaksi, jadi kita harus tulis minus RA. Kenapa? Karena dia bereaksi. So, jumlah A-nya reduce, so we have to, katakanlah rate-nya turun, because jumlah A-nya reduce, sudah minus, ya. Nah, minus RA itu kan sama saja dengan jumlah dari laju formasi produknya. Nah, karena produknya ada dua, maka minus RA atau rate of reaction A itu harus sama dengan laju pembentukan R dan S-nya. Ya, harus sama dengan laju pembentukan R dan S-nya. Oke? Sampai di sini jelas ya. Jadi kenapa minus RA? I think I better record. Oke, good. Jadi menuliskan laju reaksinya itu bisa seperti ini ya. Jadi minus RA sama dengan RR plus RS. Nah, rate of formation dari produk R-nya itu tadi K1CA. Rate of formation dari produk S-nya K2CA. Ya, K1 adalah konstanta reaksi dari A menjadi R, sedangkan K2 adalah konstanta reaksi dari A menjadi S. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, contoh reaksi yang pertama. Ya, jadi kalau A menjadi R, A menjadi S. Lihat ini, desired product. Jadi sebetulnya yang kita kehendaki produknya itu R, bukan S. Ya, tapi bagaimana S itu juga timbul? Maka kita sebut dia adalah undesired product, ya. Kita sebut dia adalah undesired product. Nah, kalau dia adalah undesired product, ya kan? Maka bagaimana kita berusaha mengoptimalkan R-nya itu setinggi mungkin. Nah, kalau kita misalnya variabel apa yang harus dikontrol di sini? Ya, kalau kita lihat persamaan laju reaksinya, RR adalah rate of product formation. R-nya adalah product formation, ya. Itu sama dengan K1 kali CA. A1 itu adalah order. Ini kan tidak disebutkan bahwa this is elemented dan first order. Sehingga kita harus tetap memberikan pangkat di CA-nya ini adalah order of reaction-nya, A1-nya ini. Oke, nah RS itu adalah product formation rate dari S-nya. Itu adalah K2 kali CA A2. A kecil 2 ini apa? A kecil 2 adalah order of reaction. Nah, kita lihat sekarang. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kalau kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2, kalau kita ingin mendapatkan R, R-nya kan desired product. Kalau kita ingin mendapatkan R-nya, berarti rate dari R-nya, ini lihat yang di kotak sebelah kanan ini, ya, lihat kotak sebelah kanan ini, rate dari R-nya dibandingkan rate dari S-nya, product formation rate dari R-nya dibandingkan dengan product formation dari S-nya, itu harus lebih besar, ya kan? Karena kan kita menghendaki R-nya. Ya, karena kita menghendaki desire produknya itu R. Jika laju R-nya, laju pembentukan produk R-nya itu harus lebih gede daripada laju pembentukan produk S-nya. Sehingga RR itu harus lebih, kalau dibandingkan RS itu harus jauh lebih besar. Maka kita akan dapat desire produk itu. Dan kita bisa meminimisasi undesired product. Kalau undesired product itu liba, nah, kita bisa kecilkan sekali S-nya itu. Jadi lewat proses ini. Loh, terus gimana caranya sekarang? Nah, kalau kita mau RR per RS-nya ini harus jauh lebih besar, maka kalau kita bandingkan, berarti kan rate of formation R dibagi rate of formation S itu adalah K1 CA pangkat A1 dibagi K2 CA pangkat A2. Jadi kalau kita lihat di sini, maka adalah K1 per K2 CA pangkat A1 minus A2, ya kan? Sampai di sini jelas nggak? Mengapa kita bisa dapat persamaan 3? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Karena kan CA
pangkat A1 dibagi CA pangkat A2 itu kan sama dengan CA pangkat A1 minus A2. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan ya untuk equation 3. Nggak ada ya. Nah, berangkat dari equation 3 ini, kita bisa ngontrol sekarang. Supaya R-nya yang kita inginkan itu justru yang banyak, bukan S-nya. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalau misalnya order reaction-nya A1 itu lebih kecil A2, balik ke sini, kalau A1-nya lebih kecil A2, ya, order reaksinya A1 ini lebih kecil dari A2. Misalnya A1-nya itu adalah setengah, A2-nya 1. Berarti A1-nya kan lebih kecil dari A2. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalau A1 lebih kecil A2, maka kita harus membuat CA-nya sekecil mungkin. Ya, kenapa kok CA-nya dibuat sekecil mungkin? Halo? Iya, itu sudah ada orang yang ke sana ngambil, namanya Paulus ya. Kan 20 yang digoreng dulu. Iya, terima kasih. Oke, ya, jadi too many people just coming in itu, I don't like it. Ini beberapa orang masih masuk gitu loh. Saya jadi agak annoying gitu ya, ketika saya sudah menerangkan terus saya harus admit orang masuk itu. Oke, A1 lebih kecil dari A2. Ya, mengapa CA dibuat sekecil mungkin? CA dibuat sekecil mungkin karena seperti ini. Oke, sudah bisa lihat whiteboard-nya ya? Masih belum, Bu. Belum kelihatan. Bu. I will share my whiteboard. Sudah bisa lihat ini whiteboard-nya? Ya, sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, saya langsung aja jelaskan mengapa tadi itu kan begini kan, kalau kita menghendaki rate of rate of R-nya itu lebih besar dari rate of S, ini harus lebih besar karena kita menghendaki karena A menjadi R dan A menjadi S dan R ini adalah desired product ya. Oke, di sini ada K1, di sini ada K2 misalnya. Katakanlah bahwa tadi disebutkan bahwa kalau kita punya RR, rate of product formation-nya ini adalah katakanlah K1, ya, K1 CA pangkat A1, sedangkan rate of product formation-nya ini adalah K2 CA pangkat A2. A1 ini adalah order reaksi. Oke. Nah, kalau kita punya seperti ini, lab fisika ini siapa lab fisika ini? Lab fisika ini siapa ya? Siapa? Hah? Lab fisika siapa? Hubert Chandra, Bu. Hubert Chandra Biwono. Oh, saya kan nggak ngerti kalau masuk kamu pakai nama lab fisika. Gitu loh, yang lainnya pakai nama mahasiswa kok kamu pakai nama lab fisika. Oke, now kita di sini lihat bahwa ini adalah order reaksi. Nah, sekarang kalau kita bagi RR-nya dibagi RS-nya, itu akan sama dengan K1 per K2 CA pangkat A1 minus A2. Ya. Nah, sekarang persoalannya unit R ya, karena desired product. Berarti kan A1-nya ini kalau A1-nya lebih kecil dari A2, bagaimana? A1 lebih kecil A2 misalnya setengah, A2-nya 1. Ini bagaimana ya? Nah, tadi ditunjukkan bahwa kalau A1-nya lebih kecil dari A2,
maka konversi dijaga setinggi mungkin ya. Lihat ini, konversi dijaga setinggi mungkin ya. Kamu pegang handout-nya, saya akan masuk tetap di whiteboard-nya saja ya, supaya saya bisa jelaskannya. Nah, saya masuk di whiteboard-nya. Oke, A1 lebih kecil A2, maka dikatakan menggunakan MFR. Kenapa? Ya, jadi kalau A1 lebih kecil A2, berarti kan CA-nya harus dijaga bagaimana konsentrasi. Konversi dijaga tinggi. Berarti kan CA itu sama dengan CA0 kali 1 min X. Kan begitu. Ini harus tinggi. Kalau ini tinggi, berarti CA-nya bagaimana? CA-nya ini akan kecil. Ya kan? Nah, kalau A1-nya ini lebih kecil dari A2, jangan izinkan CA-nya besar. Karena kalau CA-nya besar, itu kan sama saja nanti kita tidak bisa dapat R. Kita tidak bisa dapat R. Kok bisa? Karena kan ini sebetulnya kan, kalau kita mau lihat di sini, ini kan ya sama dengan CA, pangkat A1, lalu CA, seper CA, A2, kan begitu toh sebetulnya. Iya kan? Nah, karena kalau misalnya ini A2-nya itu besar, kalau kita, ini karena sudah besar, kalau kita perbesar ini, maka ininya sudah A2-nya sudah lebih besar dari ini, maka CA-nya harus dibuat kecil. Supaya apa? Supaya ini yang dominan. Ya. Jadi ini tinggi, X-nya harus tinggi. Kalau X-nya tinggi, berarti CA-nya kecil. Kalau CA-nya dibuat kecil, maka menggunakan MFR. Kenapa? Ingat ya, kamu sudah belajar itu CSTR. CSTR itu sama dengan MFR. Kamu sudah belajar itu. Ya. Kamu sudah belajar ini. Dan kamu sudah belajar plug flow reaktor. Kamu harus tahu ini konsepnya ini. Oke? Jadi kalau MFR itu kalau dia masuknya itu terus begini kontinu, maka A yang dia masukkan di sini itu langsung bereaksi, langsung hilang. Jadi makanya harus pakai MFR sehingga A-nya itu di sini dijaga kecil loh, terus. Karena dia masuk bereaksi. Tapi kalau PFR enggak, karena dia masih kontinu jalan terus ya. Jalan terus. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Batch juga begitu, CA-nya tidak bisa kecil. Konsentrasi di dalam itu gede karena dia ditutup, tidak ada umpan masuk, jadi CA-nya di situ pasti masih besar selama reaksi itu, ya. Jadi X-nya dijaga tinggi, kita harus pakai MFR, inersiuman diperbesar, lalu kurangi tekanan. Kenapa tekanan dikurangi? Kita tahu kalau kita bekerja dengan gas, maka kita punya C itu sama dengan N per V sama dengan P per RT ya. N per V itu sama dengan P per RT. Oke. Jadi kalau ini diperkecil, so you reduce ini. Konsentrasinya kamu reduce. Oke. Kalau dia gas. Jadi kita harus bekerja dengan konsentrasi yang kecil. Nah, sekarang masuk ke slide berikutnya. Dengan CA diperkecil, nah ini. Menggunakan batch, kok bisa? Karena batch itu reaktornya langsung masuk blum gitu kan, ke dalam reaktor langsung blok masuk, tutup sudah batch. Sehingga we have CA yang besar di situ. Nah, kalau A1 lebih besar dari A2, A1 itu ordernya punyanya A. Ya, ordernya punyanya A. Sehingga kita justru menghendaki R-nya itu. Jadi A1-nya besar nggak apa-apa, saya lebih suka kalau A1-nya besar karena CA-nya akan menjadi R lebih banyak. Nah, gimana supaya dia itu bisa menghasilkan R lebih banyak? Maka A1-nya itu harus dibuat supaya tetap besar. CA-nya harus dibuat besar karena CA kali pangkat A1, jadi balik ke sini ya. I think I make a mistake ya tadi, tidak ada satupun yang mengingatkan saya kalau saya ada salah.
Ya, I make mistake ini. Sebentar, saya belum share ya. Saya ada salah di sini. I make mistake here. Ya, saya ada salah di sini. Yang tadi kalau A1-nya itu A1-nya lebih kecil, ya, itu kan berarti kita akan punya di sini adalah kita akan punya di sini itu adalah CA negatif something gitu ya. Karena kan A1-nya lebih kecil, negatif titik. Ya. Misalnya saya katakan negatif A gitu ya, nilai A atau nilai A atau B. Oke. Minus B, karena apa? A1 minus A2 nilainya pasti negatif. Kalau negatif nilainya kita beri angka B misalnya, ya, kita beri angka B. Nah, kalau kenapa CA-nya harus dibuat kecil, ya kan? Karena kalau CA-nya itu harus dibuat kecil karena ini adalah seper CA pangkat B. Jadi kalau CA-nya ini dibuat kecil, maka dia akan hasilnya ini akan besar. Ya, jika rate R-nya ini besar, maka R terbentuknya banyak. Ngerti ya? Itu tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kalau A1 lebih kecil dari A1 lebih besar dari A2 sekarang ya. Kalau A1 lebih besar dari A2, ya toh, berarti tadi kita punya RR per RS kan? Ya, kita punya RR per RS di mana ini adalah K1 per K2 CA pangkat A1 minus A2. Berarti ini adalah positif di sini. Nilainya positif. Jadi tidak apa-apa, justru harus CA-nya besar. Maka CA ini harus dibuat besar. Karena supaya R-nya ini besar, supaya R yang terbentuk besar. Nah, supaya CA besar ini berarti apa? Pakai batch atau pakai PFR, bukan MFR, karena MFR itu begitu masuk langsung bereaksi ulang, masuk bereaksi habis, masuk bereaksi habis, gitu terus. Itu MFR. Tapi kalau batch dan PFR tidak, ya. Konsensi dijaga rendah. Kenapa konsensi dijaga rendah? Karena CA itu adalah CA0 1 min X. Kalau X-nya itu kecil, berarti CA-nya besar. CA-nya besar, klop sama ini, ya. Jelas ya, itu. Jadi kemudian menaikkan tekanan yang ada di sistem kalau gas. N per V sama dengan P per RT. Kalau ininya besar, maka here we have this one is also high. Oke? Jadi itu adalah gambaran untuk reaksi paralel. Nah, sekarang kalau ordernya sama gimana? Ordernya sama, ya balik lagi lihat di handout-nya ya. Kalau ordernya sama, kita lihat di handout-nya ini. Kalau ordernya sama, A1 dan A2 gimana? Maka keluarnya persamaan 3. Tadi menjadi tinggal K1 per K2 konstanta. Jadi setiap yang digunakan apapun will not give any effect. Ya. Tidak akan memberikan efek apapun pada distribusi produknya. Ya. Jadi tidak akan punya efek gitu ya. Jadi kita ya biarkan saja, tidak ada masalah gitu ya. Ini. Nah, selanjutnya contoh. Nah, ini adalah contoh ya sintesis dari ethylene oxide, sintesis untuk membuat ethylene oxide dari ethylene. Ya, jadi ini adalah ethylene. Ethylene direaksikan dengan oksigen membentuk ethylene oxide. Itu desired product, tapi ada lainnya yaitu CO2 dan H2O. CO2 dan H2O itu is undesired product, ya. Ya toh, karena kalau etilen dioksidasi dia juga bisa loh jadi CO2 dan H2O.
Namun kita mau bikin produknya kok malah jadi CO2 dan H2O, kita tidak mau itu. Kalau kita mau punya etilen di dalam limbah, ya kita harus oksidasi supaya jadi CO2 dan H2O, itu betul. Karena kita mau degradasi itu karena tidak boleh dia dibuang. Gitu ya. Jadi ini adalah CO2 plus H2O ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang harus dilakukan jika kita menghendaki etilen oksidanya adalah produk yang diinginkan. Ya berarti rate-nya yang ke sini harus gede. Rate-nya kalau yang ke sini itu besar supaya terjadi desired product, ya tadi tinggal order reaksinya lebih tinggi besar yang mana? Antara laju yang membentuk etilen oksida sama CO2 dan H2O. Ya. Konsepnya menjadi seperti tadi A1 A2 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini juga adalah sintesis of MEA ya. Jadi ini etilen oksida ini ditambah amonia bisa jadi ini MEA. MEA ini bisa bereaksi jadi DEA. DEA bisa bereaksi jadi TEA ya, tri etilen ini ya. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi mulai dari MEA ke DEA ke TEA ini adalah reaksi seri. Nah, kita belum masuk ke reaksi seri. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh reaksi paralel gitu ya. Dan ini contoh sintesis dari ini kalau ketambahan NH3 dia bisa menjadi mono, di dan tri ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari ini berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol distribusi produk dengan memvariasi K2 dan K1. Tadi yang kita manipulasi itu kan konsentrasi dari reaktannya, CA-nya toh. Nah, sekarang kalau kita mau kontrolnya dari suhu bisa nggak? Dari suhu, yes, I think so. Jadi yang bisa kita kendalikan itu kan konsentrasi, ya. Ingat ya, pertama belajar di pengantar teknologi proses, what is the variable process? Ya, variabel proses itu apa saja? Bisa suhu, bisa tekanan, bisa konsentrasi, ya kan? Bisa pH, macam-macam itu. Beberapa itu adalah variabel proses yang bisa kita kendalikan. Konsentrasi, suhu, tekanan, ya kan? Lalu kemudian pH itu adalah variabel proses, laju alir itu variabel proses ya. Nah, kemudian kalau sekarang tadi kita sudah bisa mengontrol supaya kita mendapatkan produk yang kita inginkan lewat mengontrol variabel proses konsentrasi dan konsentrasi reaktannya yang dikontrol. Nah, sekarang kalau kita bisa nggak kontrol lewat suhu? Bisa ya. Jadi kita harus lihat K2 sama K1-nya ini, rate konstanta kecepatan reaksinya. Lihat, K2 dan K1 itu dikembangkan dari Arrhenius equation. Ya. Jadi Arrhenius equation itu adalah AE pangkat minus E energi aktivasi per RT, T suhu, R konstanta gas. Jadi kalau misalnya kita punya perbandingan K1 per K2, kita tahu konstanta konstanta Arrhenius-nya untuk rate 1 sama rate 2, rate R sama rate S-nya, maka kita tinggal perbandingan ini, tinggal kita lihat energinya, ya, energi aktivasinya. Ya, energi aktivasinya berapa? Kalau energi aktivasinya dari R itu lebih besar dari S, maka kita harus bekerja dengan suhu yang tinggi. Ya, karena ini minus kan? ER lebih besar dari ES yang di dalam kurung ini positif. Yang di dalam kurung ini positif, tapi di depan kurung ada tanda minus. So, we have minus bisa sebuah bilangan. Ya, per RT. Jadi, kalau kita bisa bekerja dengan T-nya suhu tinggi, ya, T-nya suhu tinggi, maka kita akan mendapatkan K1-nya itu besar. Nah, padahal K1 untuk R. Ini ngerti ya? Ada yang bisa nurunkan enggak ini? Kenapa kok T-nya tinggi, kok K1-nya bisa besar? Ada yang tahu enggak? Oke, I will go to whiteboard ya.
Oke, kita coba ya. Tadi kan K1, jadi tadi 1 untuk mendapatkan desired product, kita butuh apa? Ya toh? Untuk mendapatkan desired product, maka kita bisa mengatur konsentrasi reaktannya. Ya, ingat ya, kita tadi menggunakan seperti ini. Ya. Nah, di samping itu kita juga bisa mengatur lewat suhu. Nah, mengatur lewat suhu kita butuh data apa? Kita butuh data K1 per K2-nya. Tadi kalau konsentrasi, ini kita butuh data order reaksinya. Kalau ini kita butuh data K-nya. Karena K itu adalah, ya kan, AR per AS, gitu ya, kali E pangkat minus, ya, ER, ES per RT. Ya, betul enggak? Tadi gitu kan? Ya, nanti kan begitu. Ya. Nah, kalau kemudian kita sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau ER-nya itu lebih besar dari ES, ya toh, sehingga di sini kita perlu apa? Kalau ER lebih besar dari ES, maka kita harus mengatur di sini bekerja pada suhu tinggi, ya kan? Karena kalau T-nya besar, maka sepernya itu menjadi kecil, tapi karena ada minus di depannya, maka dia menjadi gede, kan gitu loh. Ya, ya kan? Maka kita harus bekerja dengan T yang lebih besar. Karena ini kan akan positif, ya, tapi karena ini minus, kalau T-nya besar, sebetulnya kalau minusnya tidak kita perhatikan, maka kalau T-nya besar, ini angka ini menjadi kecil. Tapi karena ini minus, maka seper yang kecil, ya, itu menjadi besar, sehingga K1-nya menjadi besar. Ininya menjadi besar. Dan K1 itu miliknya R. R itu adalah desired product. Oke. Nah, kalau sudah begitu, sekarang kalau ER-nya lebih kecil dari ES, ya kebalikannya, kerja dengan suhu yang rendah. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah membahas bagaimana reaksi ini paralel ini berjalan, gitu ya, dan juga bagaimana reaksi ini berjalan dan bagaimana kita mengendalikan desired product. Oke. Nah, jadi mengontrol distribusi dengan variasi K2 per K1 itu betul-betul harus bekerja dengan mengubah suhu, gitu ya, mengubah suhu operasi, dan juga bisa memakai katalis yang selektivitasnya dan mempercepat reaksinya. Oke, ini contoh yang kedua, reaksi paralel. Ini ada 3 tambahan. A jadi B, jadi C, jadi D. Ya, modelnya ini A, B, C. Ya, kalau kita lihat di sini, yang diinginkan itu B, C sama D tidak diinginkan. Nah, sekarang kalau A lebih besar B, tapi A lebih kecil dari C, apa yang terjadi? Gimana ini? A lebih besar dari B, tapi A lebih kecil dari C, maka ya harus kerja dengan konsentrasi A yang intermediate. Ya, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, ada reaksinya seperti ini. Ini reaksi paralel kan, A plus B jadi R plus T, ini yang diinginkan. A plus B juga bisa jadi S plus U, ya kan? Ini reaksi samping, K1, K2. Rate-nya diketahui seperti ini. Ya, ini contoh 7.1 di Levenspiel.
Kamu bisa lihat itu di sana. Jadi buka textbooknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, rate of formation R-nya itu adalah K1 kali CA pangkat 1,5 CB pangkat 0,3. Rate dari formation S-nya itu K2 CA pangkat 1,5 CB pangkat 1,8. Nah, kalau kita bandingkan, maka akan mendapatkan K1 per K2, CA-nya 1,5 dikurangi 0,5 menjadi 1. CB-nya 0,3 dikurangi 1,8. Minus 1,5. Nah, kalau bekerja seperti ini, karena A ini yang akan nanti menghasilkan R, rate of reaction formation, ya maka CA-nya harus tinggi. CB-nya harus rendah itu. Ya. Karena kalau CB-nya rendah, seper CB itu, seper CB pangkat 1,5, ya. Kalau CB-nya itu kecil, berarti kan nilainya akan gede sepernya. Sehingga kita akan mendapatkan rate formation R-nya itu gede, ya. Jadi ini. Nah, kenapa harus bekerja dengan itu? Itu ini. Jadi tadi kan seperti ini. Ya, tadi kan kita punyanya kan rate of reaction. Nah, tadi kita punyanya kan ini. Itu sama dengan K1 per K2 CA pangkat 1 CB pangkat minus 1,5. Oke. Berarti kita harus bekerja dengan, kalau R yang dikehendaki, maka kita harus bekerja dengan CA yang tinggi, CB yang rendah. Karena ini adalah 1 per CB pangkat 1,5. Kalau ininya kecil, seper kecil itu menjadi besar. Ya, konsepnya akan sama seperti yang tadi. Sehingga kita akan mendapatkan apa? CA-nya ini sudah tinggi, sudah besar, ini ya besar, sehingga ini rate of formation R-nya itu menjadi besar. Kita mendapatkan R yang kita kehendaki. Oke, jadi itu salah satu case di example 7.1 reference field. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita mau bicara bagaimana mengontrol satunya tinggi, satunya rendah. Gimana umpamanya masuk ke reaktor itu gimana caranya? Yang A itu ada dua ya, ada dua reaktan A sama B. Gimana caranya A-nya itu masuknya tinggi, B-nya itu rendah? Gimana? Apa? Padahal kita akan bekerja dengan sistem kontinu. Gimana caranya ngatur itu? Maka kita akan bicara tentang pola kontak. Ya, kita akan bicara tentang pola kontak. Jadi kalau kita lihat di sini, so you see here, ya pola kontak. Kalau kita kerjanya pakai batch gimana? Ya, CA sama CB dua-duanya tinggi ya, langsung dimasukkan langsung bersamaan. Ya, at A and B all at one time. Jadi kalau kita mau kerja sama CA dan CB tinggi, maka ya sudah masukkan itu langsung bersamaan itu sekaligus, ya. Tapi kalau kemudian harus bekerja dengan A dan B-nya rendah, gimana? Masukkannya itu sedikit-sedikit, slowly. Masukkannya itu slowly, ya toh, sampai ininya apa? Permukaannya itu naik perlahan-lahan, maka kita akan membuat A dan B itu rendah. Nah, terus tadi kan kita maunya A-nya tinggi, B-nya rendah. Kalau kita pakai batch gimana caranya? Ya A-nya dimasukkan dulu di reaktornya. Masukkan, lalu B-nya dituang perlahan-lahan.
sedikit, biarkan dia bereaksi sedikit. So we have actually modified batch reactor, ya kan? Karena A-nya masuk di sini, lalu B-nya, berarti ini kan semi, ya kan? Continue juga enggak, ya kan? Tapi ini semi batch, jadi A-nya itu masuk, lalu B-nya masukkan sedikit-sedikit. Berarti kita bekerja dengan A yang sangat tinggi, karena dia sudah langsung ada di dalam reaktor, lalu B-nya sedikit-sedikit masuknya. Berarti kita jaga B-nya itu kecil konsentrasinya. Nah, kalau kita menghadapi kasus yang tadi, yang dimana R per RS-nya itu adalah K1 per K2 CA pangkat 1, CB pangkat minus 1,5, dimana kita mengatakan CA-nya harus tinggi, CB-nya harus rendah. Kalau kita harus memilih batch, maka kita ambil yang ketiga ini. Caranya. Itu adalah pola kontaknya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Tanya Bu, Ya, kalau ya. misalkan harus dijaga rendah dua-duanya, berarti lebih cocoknya pakai yang PFR ya Bu, yang karena kan begitu masuk langsung rendah konsentrasinya gitu. Enggak, kalau dua-duanya harus rendah, ya harus MFR, mix flow. Oh ya, sorry, maksudnya mix flow, sorry Bu, ya yang langsung mencampur. Iya, betul. Kalau continue loh ya. Iya Bu. Iya, betul, harus mix flow. Karena dia langsung kecampur, langsung habis. Kecampur habis, berarti kan konsentrasi di dalamnya itu, reaktannya itu kan kecil loh, ya. Iya Bu. Iya, betul, mix flow. Sampai sini, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kita masuk berikutnya. Nah, sekarang ini kalau continue. Kita maunya CA tinggi, CB-nya rendah. Kalau continue gimana? Nah ini, yang tadi barusan ditanyakan itu. Ya, bahwa CA dan CB-nya rendah, maka mix flow reaction, mix flow reactor. Ya, lihat ini, masuk gitu. Karena ketika dia masuk, dia bereaksi langsung habis, masuk habis. Sehingga we keep the concentration of the reactant inside the mixed flow reactor itu keep low. Oke, we keep low. Nah, kalau plug flow, itu kalau kita kerjanya konsentrasi A dan B-nya dibuat tinggi. Karena itu kan masuk terus dan plug flow itu jalan dia. Jadi dia nggak teraduk langsung di dalam kontainer besar, dia masuk lewat increment the length of the reactor, panjang reaktor itu masuk lewat plus increment itu, dia masuk di situ, sehingga A dan B-nya itu numpuk banyak tinggi, inside the reactor. Oke? Ya, seperti itu. Nah, terus yang bawah ini gambar apa? Ini adalah mixed flow seri. Nah, terus kalau saya kerja dengan mixed flow seri itu sama dengan PFR. Ya, kemarin sudah dibahas mestinya di TRK 1. Kalau kita punya mixed flow seri, itu sama dengan PFR perilakunya ini, yang seri ini. Jadi kalau pakai mixed flow seri, ya ini A dan B-nya dimasukkan gini aja. Maka dia akan bekerja dengan CA dan CB yang tinggi. Tapi kalau CA dan CB-nya dua-duanya rendah, langsung pakai mixed flow reactor. Nah tadi rendah, tadi diminta CA-nya tinggi, CB-nya rendah. Nah kalau begitu, pakai model plug flow aja, tapi B-nya dimasukkan increment sedikit-sedikit. Contoh gambar di atas ini. A-nya masuk, jadi A-nya dibuat high, tapi B-nya dibuat kecil, sehingga dia dimasukkan di plug flow reactor, dimasukkan sedikit gitu. So you keep the B concentration low and you keep the A concentration high. Atau seperti ini, A-nya dimasukkan terus ke dalam mixed flow ini, mixed flow reactor, terus masukkan terus, ya kan? B-nya dimasukkan sedikit-sedikit di tiap-tiap mixed flow ini. Berarti kita bekerja dengan perilaku yang sebetulnya sama dengan yang di atas ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya ada kan? Jadi sekarang sudah tahu, kalau saya menghendaki produk itu yang saya inginkan, berarti 1, saya bisa ngatur konsentrasi reaktannya. 2, saya bisa ngatur suhu. 3, saya bisa ngatur pola kontak. Pola kontak ini terkait dengan konsentrasi tadi itu.
Kalau suhu kan ya bisa tuh diatur suhunya, diatur ya sudah, kita harus ngatur suhunya tinggi ya sudah, kita langsung pakai suhu tinggi. Nah, tapi kalau konsentrasi, gimana cara ngaturnya? Satu tinggi satu rendah. Gimana cara ngumpankannya itu gimana? Ini di level skill gambar 7.2 ini yang menjelaskan. Ini loh cara ngaturnya kalau kita mau ngatur konsentrasinya. Seperti ini, kamu tinggal mau pilih reaktor yang mana. Gitu loh. Kalau kamu harus ngatur satu tinggi satu rendah ya seperti ini, yang kanan sendiri. Kalau continue, ya kalau tidak continue bed, ya tadi yang di penjelasan 7.1 tadi. Oke? Sampai sini jelas ya. Nah, kan balik ke sini lagi. Jadi jika kita punya rate of formation product R dibandingkan di rate of formation product S-nya, itu K1 per K2, CA, CB pangkat min 1,5, kita masih bekerja dengan model ini, ya, model ini, order A-nya 1, order B-nya min 1,5, harus dipilih CB rendah. Berarti pola kontak mana yang kita kehendaki? Yang most desirable yang seperti ini. CA high, CB low. Lalu yang peringkat kedua boleh pakai mixed flow reactor ini. Peringkat yang ketiga ini, ya, ini paling tidak disukai sebetulnya. Gitu. Ini enggak, jadi ya harusnya A dan B, C dan D itu tidak. Ya. Jadi kalau nanti saya membuat soal multiple choice, saya tanya, saya kasih gambar-gambar seperti ini, saya belikan model yang seperti ini misalnya, bisa saja CA-nya yang minus, CB-nya yang positif, tapi kita menghendaki A-nya, then you have to understand, kamu harus bekerja dengan pola kontak yang mana. Saya kasih gambar yang seperti ini misalnya. Kamu cuma milih pilihannya A, B, C, D, misalnya. Then we are going to have a quiz, ya. Kita akan ada quiz kan. Lalu saya minta kamu pilih gambar yang mana pola kontaknya. Kamu ngerti kalau model reaksi, model kita bekerja dengan model matematika yang di atas ini, maka kamu akan pilih yang pola kontaknya A, pasti. Yang paling diinginkan, kamu harus milih yang A. Ya, jadi clear. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada, masih bingung-bingung. Dibaca lagi, nih bingung-bingung. Nanti akan sebelumnya. Ya. Nah, kalau enggak ada. Sorry Bu, saya baru kepikiran Bu. Kenapa yang CA low, CB low lebih desirable daripada CA high, CB high? Padahal kan CA juga dibutuhkan untuk high kan Bu? Ya, apa? Gimana kamu tanya apa tadi? Sebentar. Kan CA low, CB low. Oh enggak Bu, gambar yang tadi yang desirable sama enggak itu. Oh, oke. Kamu yang ini. Iya, kenapa yang B lebih desirable daripada yang A? Padahal yang di gambar B itu CA low, CB low, sedangkan yang di gambar gambar B dan gambar C maksud saya Bu. Kenapa kok urutannya seperti itu, gak dibalik gitu? Desirable-nya. Karena kan kamu harus bekerja dengan CB rendah kok. Tapi yang CA kan juga harus tinggi Bu, karena dia positif. Ya makanya harusnya kan yang A, yang kalau saya disuruh milih, saya milih A. Ya, tapi kalau A itu bisanya katakanlah bus kartu bus ya bisa, nggak ada itu. Nggak bisa, misalnya kamu nggak bisa lakukan itu, kamu milihnya ke B. Kenapa? Karena CB low itu kan yang kamu, meskipun CA-nya harusnya tinggi, tapi kan kalau CB-nya nggak boleh tinggi pokoknya. Kalau begitu CB-nya tinggi, dia akan lari ke S. Begitu CB-nya tinggi, dia pasti akan membentuk S itu dengan sangat luar biasa, sangat masif. Kamu buka rate of reaction-nya. Yang tadi itu. Karena CB-nya itu pakai 1,8. Saya balik ya. Saya balik ini ya. Jadi CB-nya pakai 1,8. Ngerti? Ketika kita sudah bandingkan gini, CB-nya menjadi ini. Jadi dia pasti kalau kamu CB-nya high, kamu celaka pasti sudah. Jadi tidak boleh kamu CB dibuat high ini. Jadi C dan D itu sudah tidak bisa dipilih itu. Seharusnya, ngerti? Karena ya, apalagi
ya apalagi D, wis nggak mungkin D itu ya. Ya wis salah total kalau milih D. Kalau C itu nanti nggak bisa optimal kerjanya. Ya gimana? Yang A high ya memang harus high, tapi C B-nya high. Nanti produk R sama S-nya itu kejar-kejaran terus terbentuknya. Ngerti? Nanti produk Apa dilihat dari pangkatnya ya Bu ya? iya dari pangkatnya, exactly. Dari pangkatnya. Jadi kalau yang positif misalkan pangkatnya besar sekali gitu, misal pangkat 10 anggaplah kata lain gitu. Pangkat 10 yang punyanya siapa? Yang A Bu, jadi CA pangkat 10 dan CB pangkat minus 1,5 misalkan gitu. Misalkan ya ini kasus lain gitu. Berarti yang gambar C lebih desirable kan Bu? Atau tetap sama aja? Oh ya, ya, you can make that, yes. Tapi tetap harus pergi ke A mestinya ya. Iya ya, kalau bisa sih tetap A. Tetap A, betul. Make sense pemikiranmu. Oke Bu, makasih. Ya. Saudara, kita masuk berikutnya. Nah, berikutnya ini kita akan masuk bicara pada yield dan selectivity. Ingat ya, nanti tugas akhir. Oh iya, ya ada juga. Nanti ya, kalau tugas akhir itu nggak mungkin itu kamu reaksinya tunggal itu, very unlikely, ya, very unlikely. Jadi biasanya reaksinya itu mesti multiple. Dan ingat ya, kalau kita sudah masuk pada multiple reaction, selectivity dan yield itu adalah data yang mau tidak mau kami mesti punya. Kalau kamu tidak punya, how can you work your final project design? Gimana caranya kamu kerja kalau tidak punya? Justru di sini saya ingatkan ke kalian bahwa selectivity and yield for multiple reaction is very important. It is very important data that you have to have kalau kamu ngerjakan tugas akhir. Wherever, setelah kamu lulus ataupun apa. Data itu mau nggak mau kamu mesti punya. Gimana nyarinya? Banyak. You can find the pattern, dan sebagainya. Mesti ada, nggak mungkin nggak ada datanya itu. Ya, karena saya sudah membimbing ratusan mahasiswa, nggak tahu berapa banyak, I cannot remember. So I actually understand, but pertama saya mesti katakan, Pak, try to find the selectivity data. Kalau nggak bisa dapat itu, nggak mungkin kamu. Bingung kamu ngerjakan dari mana. Nah, ini saya mau jelaskan sekarang. Kenapa yield and selectivity, this is very important. Ya, jadi kita lihat. Yield itu ada dua. Kamu sudah belajar NME, neraca massa. Di neraca massa, kamu belajar yield. Kamu belajar konversi. Konversi ada yang overall, one to true, sama konversi yang based on ini. Jadi kamu mesti tahu bahwa di sini juga ada pengertian instantaneous fractional yield sama overall fractional yield. Apa itu? Instantaneous fractional yield itu adalah, ya kalau kita mau lihat di sini, itu adalah rasio perbandingan antara laju reaksi ya dari produk yang diinginkan to the reaction rate of the key reactant A. Jadi kalau R-nya itu target produk yang kita desire produk, maka laju reaksi dari R-nya itu rasionya terhadap laju reaksi dari reaktannya. Jadi laju reaksi pembentukan produk dari desire produknya itu dibandingkan dengan laju reaksi pemakaian reaktannya. Reaksi reaktannya RR per minus RA itu sama dengan ini ya, DCR per min DCA. Ini kalau di Levenspiel dia pakai DCR per min DCA, tapi kalau Vogler selalu pakai RR bagi min RA. Itu has to go RR bagi min RA ya, biasakan, karena DCR dibagi min DCA itu usually for batch system gitu ya, kalau kita kerja dengan katakanlah batch system ya. Oke. Nah, kalau overall fractional yield itu bukan rate-nya lagi, karena overall yield itu hasil. Ingat ya, we are chemical engineer.
yield is very important. Kalau kita menjalankan sebuah reaksi, yieldnya itu kecil, ya buat apa? Tidak usah kerja, wis, ya. Buat apa? Nah, overall fractional yield itu apa? Ya rasio antara apa? Antara mol produk yang terbentuk dibagi mol reaktan yang bereaksi. I think when you are learning the neraca massa and energy, you are working with this kind of yield, ya. Kamu bekerja dengan yield seperti ini. Berapa produknya, rasio antara produk yang terbentuk dibagi dengan reaktan yang bereaksi, ya. Jadi ini. Kalau batch kan pakai NR. Terus ini yang bereaksi kan Na0 minus Na. Tapi kalau dia continue kan pakai Fr. Ya, sementara reaktannya kan Fa0 minus Fa, ya kan? Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian untuk apa ini sekarang? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini. Setelah kita belajar yield, sekarang data selanjutnya itu adalah selectivity. Kan saya tadi katakan, kalau kamu kerja dengan multiple reaction, tugas akhirmu kamu bekerja dengan multiple reaction, kamu harus punya data itu, selectivity or yield. Karena selectivity itu menjadi mol produk yang diinginkan terbentuk per mol produk yang tidak diinginkan terbentuk. Beda ya sama yield tadi. Kalau tadi overall yieldnya itu mol produk yang diinginkan terbentuk dibagi mol reaktan yang bereaksi. Ya, tapi kalau selectivity, karena selectivity menseleksi, maka produk yang diinginkan terbentuk dibagi dengan produk yang tidak diinginkan. Nah, dari sini kamu nanti bisa ngitung kalau sudah tahu data selectivity. Kamu tahu berapa produk yang diinginkan, molnya, yang tidak diinginkan molnya berapa, kamu bisa langsung masuk ngitung reaktannya. Berapa berarti reaktan yang dibutuhkan. Nah, dari situ kamu bisa tarik mundur ke belakang berapa jumlah raw material yang kamu butuhkan. So, you understand ya, kenapa data ini very important. Ya. Nah, dari sini kemudian kita akan punya instantaneous selectivity of D. Ya. Jadi selectivity-nya apa? Mau kamu pakai overall selectivity, exit molar flow rate dari yang tidak I think I make mistake ya. Ini bukan undesired, ini desired ini, ya. Kamu perbaiki dulu ya. Ya. I think ini salah ini ngetiknya. Ini nanti ini have a big mistake here. Ini kamu ganti coret, A-nya dicoret ya. Di handoutmu nanti A-nya dicoret ya. Hei, denger gak? Loh, Siap, Bu. ya, gitu loh. Jadi saya tahu kalau kamu itu connect gitu loh dengan saya ya. Nah, jadi ini desire ini bukan undesired ya. Exit molar flow rate dari desired product dibagi exit molar flow rate of undesired product. Oke. Ini. Ya. Nah, sementara ini adalah overall selectivity. Ya toh. Jadi kalau kita mau melihat bahwa kita membandingkan dengan rate-nya juga boleh. RD per RU. Ya. Nah, ini. Jadi RD per RU. Jadi selectivity tidak berguna karena itu tadi di halaman 159 di level scale itu ada kasus di mana selectivity-nya itu tidak ada gunanya, sehingga pakai fractional G. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian coba lihat halaman 159, maka example 71 itu nanti diterangkan di responsif. Stop share. Jadi yang kamu nanti perlu lakukan itu adalah bahwa di halaman ya, so nanti ada level skill 7.1 gitu ya. Ada tetap
Oke, level spill 7.1. Level spill 7.1. Oh, ini tentang contacting. Saya sudah selesai menjelaskan ini saya sudah selesai terangkan tadi ya. Sebenarnya ini sudah oke. Nah, level spill 7.2 contoh itu bicara tentang yang tadi yang saya kasih, yang ini, yang tadi itu, yang ini, contoh yang ini dari 7.2 ini, ya, ini dari 7.2. Nah, 7.2 itu, ya, nanti bisa kamu baca dan dibalas data responsif. Ya, karena kita sudah selesai pola kontaknya. Oke, now we go for 7.1, 7.2. Kita akan masuk ke grafiknya. Halaman 9. Nah, kenapa halaman 159 itu ini adalah page 159 ya. Ini yang nanti mesti kamu baca dan mungkin saya akan arahkan untuk dibahas di respons. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 199 ini, itu level spill 7.2, contoh 7.2. Ya, nanti dibahas di respons. Oke. Nah, sekarang untuk mix flow reactor. Untuk mix flow reactor ya. Nah, untuk mix flow reactor itu sebetulnya itu ya yang disebut dengan fractional yield ini kan tadi ya, overall sama fractional yield kalau di MFR itu bagaimana ya, itu sama pada CA konsentrasi A final dari neraca massa komponen A dan R untuk MFR ya, kita akan dapatkan bahwa ya fraksional atau overallnya itu all R yang terbentuk dibagi all A yang bereaksi sama dengan ini, maka ini all R yang terbentuk itu adalah CR final, konsentrasi R final dibagi reaktan A yang bereaksi kan CA0 dikurangi CAF. CAF itu kan sama dengan CA0 CAF itu kan CA0 dikurangi CA0X ya. Jadi ini adalah sehingga CRF dibagi min delta CA. Kok bisa minus? Ya, min delta CA, selisihnya. Ya, karena kan CRF itu CR final. Nah, kemudian itu akan sama dengan fraksional, sama dengan apa ini? Fraksional di dalam reaktor. Jadi makanya kita sebut kalau di mixed flow reaktor, yield yang overall itu sama dengan yield fraksional pada CAF ini. Nah ini, sehingga CRF itu sama saja dengan ya, CRF itu sama dengan apa? CA0 min CAF kali fraksionalnya. Ya, sementara juga sama gitu ya, antara instantaneous fractional yield, kalau ini kan overall, yang ini atas ini overall ya, sementara ini adalah instantaneous fractional yield ya. Jadi kalau kita lihat karena itu maka kita sebut bahwa fractional yield itu akan sama dengan overall yield kalau untuk MFR ya, untuk MFR. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Untuk PFR
lain. Hati-hati ya. Untuk PFR itu bagaimana? Untuk PLN mari kita lihat neraca masanya. Ya, neraca masa PFR. Kalau untuk neraca masa PFR, maka kita punya seperti ini. Ya. Oke, sebelum masuk ke situ, I think ya sebelum masuk ke situ, oke. Coba kalian bisa nggak bikin ini neraca masa komponen A dan R untuk MFR, bisa nggak? Ayo dikerjakan sekarang, nanti salah satu saya mau tahu gimana bikin neraca masa komponen A dan R itu gimana, sampai kenapa kok bisa ketemu fraksional yield sama overall yieldnya itu sama, gimana? Ayo neraca masa A gimana? Neraca masa A, I think I better. Bisa enggak buat neraca masa A? Ya, neraca masa A MFR ya. Oke, gimana membuat neraca masa untuk MFR? MFR. Supaya kita bisa menemukan fraksional yield sama overall yieldnya itu sama. Neraca masa A. Gimana? Ayo, mulai dari apa? Rate of A in dikurangi apa lagi? Rate of A out apa lagi? Rate of reaction sama dengan rate of A accumulation, betul enggak? Akumulasi steady state, maka ini 0, ya kan? Berarti apa? Rate of A in apa? Kalau kita maju begini, masukkan A di sini, ada juga B ya. Tadi kan ada B, ya toh. Nah begini, gimana neraca masa A-nya? Kalau flow kita pakai apa? Ini apa? FA 0, ya. Dikurangi outnya di sini apa? FA kan? Ini FA 0, ya. Dikurangi FA sama dengan ditambah minus jadi plus RA kali kontrol volume sama dengan 0. Kan ini toh neraca masanya. Ya, neraca masa R-nya bagaimana produknya? Kan kita mau bicara yield itu kan produk per reaktannya, betul ya? Produk pun reaktannya, ini baru reaktannya ini. Ayo, neraca masa R-nya gimana? Produknya ada enggak? Masuk? Ada. Betul, jadi ini 0 pasti. Rate of R out, terus ditambah rate of product reaction sama dengan 0, kan gitu toh. Akhirnya gimana ini? 0 dikurangi produk keluarnya apa? F R ditambah RRV, ya, ya toh, sama dengan 0. Wes, 2 ini, ya, 2 ini toh.
Terus dua model ini kamu bandingkan sekarang. Kalau dari sini berarti FR itu sama dengan RR kali V. Ya. Kalau di sini FA0 minus FA sama dengan min RA kali V. Betul enggak? Kalau kita bandingkan sekarang, kita bandingkan antara produknya per rate ini dari neraca masanya itu akan sama dengan apa? Ini kan V-nya akan kecoret toh, ya. Ya, seperti itu. Nah, ini itu apa? FR per ini. Ayo buka itu handout-nya. Mana yang fraksional, mana yang overall? Yang kiri overall fractional, yang kanan instantaneous. Nah, betul. Yang kanan ini yang instantaneous. Yang kiri yang overall. Berarti kita punya apa di sini? Overall itu kan seperti ini toh simbolnya. Kalau instantaneous yang fraksional ini simbolnya kan gini toh. Makanya kenapa ketemu toh kalau fraksional itu sama dengan instantaneous. Kalau untuk MFR ketemunya ya dari sini loh. Dari nurunkan neraca masanya ini loh. Clear enggak? Ya, Bu. Ya, gitu. Ya. Oke, then we understood all this. Ini sudah. Nah, saya masuk lagi ke makanya tadi dikatakan mengapa ini sama. Ini sama. Karena dari neraca masanya ini, dari neraca masa ini, kamu harus bisa menurunkan neraca masa. Nah, sekarang kalau di BFR, maka neraca masanya menjadi seperti ini. Sehingga fraksional JIT, ya, kita lihat fraksional JIT sama overall JIT-nya nggak sama kalau BFR. Ini lihat di sini. Ya, jadi ini kamu bisa lihat bagaimana ini adalah fraksional versus ini ya, instantaneous. Jadi kalau di BFR hubungannya seperti ini ya. Jadi berapa konsentrasi produknya, maka seperti ini. Yes. Nah, kita lihat sekarang kurva seperti di atas. Reaktor apa yang terbaik untuk dapatkan CR maksimum? Ya, reaktor yang bagaimana? Itu kan. Nah, kalau kita bicara CR finalnya itu, kalau plug flow itu kan seperti ini. Luasan di bawah kurva. CA0-nya kan di sini, CAF-nya di sini. Ya, ini bicara tentang apa? Kurva Y-nya itu kurva apa itu? Kurva Y kurva apa itu? Itu ya, instantaneous ininya. Ya, instantaneous, betul. Kurva Y itu kurva instantaneous. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dibandingkan, ya jika kurva seperti, jika kurva seperti di atas, reaktor apa yang terbaik untuk mendapatkan CR maksimum? Ya kan? CR yang mana yang terbaik? Ya ini toh CRF-nya dilihat tuh. CRF-nya segini. Kalau ini segini toh. Kalau ini pias-pias begini. Ini state reactor. Ya pasti plug flow. Ya. Plug flow untuk mendapatkan CR maksimum. Nah ini. Oke, kalau kita bicara dengan data JIT-nya, fractional JIT-nya, oke. Nah, kemudian kalau bentuk kurva antara fractional JIT versus CA-nya
Di sini di mana contacting pattern mempengaruhi distribusi produk, maka akan terjadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, contacting pattern-nya with the largest area versus most air itu A, plug flow. Ya. B, mixed flow is the plug flow is the best. Kalau seperti ini. B, mixed flow is best, but not the best. Mixed flow up to ini seperti ini. Jadi plug terus kemudian lanjut ke mixed flow. Jadi harusnya bagaimana? Ya, bentuk kurva ini kembali lagi ya, kita bicara plug flow is the best. Ya. Nah, nanti kita akan masuk pada example 7.2. Example 7.2 ini sudah kita bahas tadi. Coba tinggal cara ngitungnya saja. Gimana ngitung CRR sama CSF-nya itu. Ini, nah ini yang besok akan dibahas di responsif. Ya, besok akan dibahas di responsif. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Bu, saya mau nanya, itu kurva antara instantaneous sama CAF, CA0 itu dari mana ya, Bu, dapatnya? Sorry, diulang lagi. Kurva yang antara sumbu Y-nya instantaneous ini, instantaneous yield dibandingkan dengan CA0, CAF itu dari mana ya, Bu, dapatnya? Dapatnya dari mana? Iya, Bu, dari data atau gimana? Iya, dari data. Pasti ada data itu. Data ketika CA0-nya segini, maka dia punya instantaneous yield-nya berapa. Dihitung itu, datanya dihitung. Kan ada hubungan antara, kalau di plug flow tadi, coba saya buka lagi ya, PDF-nya ya. Kalau di plug flow, itu bisa dihitung. Begitu datanya ketahuan, konversi yang ketahuan bisa dihitung itu. Sebentar. Nah, ini, oke. Tadi mana? Bukan ini. Oh, bukan ini. Saya masih masuk ke PDF-nya tadi. Nih, kalau kita plug flow, kan ada hubungan antara R dan CA dan fractional yield-nya. Kalau kita tahu konsentrasi A mula-mula, konsentrasi A final, maka kita bisa menghitung berapa berapa hubungan antara, dari integrasi ini kan kita bisa lihat ini. Dari integrasi ini kan CA0 sampai, ini kan luasan di bawah kurva ini. Luasan di bawah kurva antara instantaneous yield versus CA. Ngerti? Saya jelaskan ya pakai ini. Nah, makanya terus kok bisa dapat kurva itu ya karena harus dari data, betul. Ya, saya jelaskan pakai ini aja. Nah, ini ya, saya jelaskan pakai ini aja. Tadi kan kalau PFR itu, kalau MFR kan instantaneous yield sama dengan fraction, sama overall ya. Tapi kalau PFR, CR sama dengan integral dari CAF, CA0, ini ya, instantaneous fractional yield versus ini. Ini itu adalah luasan di bawah integral itu, ini kan maknanya begitu toh. Luasan di bawah kurva ini versus CA. Ya. Kan itu. Integral ini kan artinya luasan di bawah kurva fraksional instantaneous fractional yield versus CA. Nah, berarti data ini dan data ini harus ada. Kalau enggak harus ada data. Data harus ada. Kalau enggak bisa bikin kurva.
Maka di Levenspiel ada kurva begini. Di Levenspiel ada kurva begitu. Nah, kurva begitu itu diperoleh dari mana? Nah, kurva ini dari data itu. Ini kan CAF. Sorry. Jam berapa? Hah? Jam 5, setengah 5 ya. Oh, hari ini bisa motor ini. Hari ini bisa, aku tak pakai. Ya. Ini ini CA0 ya. Ini CA0, ini CAF. Ya kan? CA0, CAF seperti ini. Ini kurvanya CA versus ini. Ya. Nah, kita bisa begini. Kurva luasan di bawah kurva ini. Nah, jadi ini versus ini, luasan di bawah kurva itu integral ini dari CA0 sampai CAF, integral ini. Betul, kalau kamu tanya dapat datanya dari nggak bisa ada datanya, nggak bisa, nggak ada datanya. Sama satu lagi Bu, itu kalau kurvanya dibalik berarti MFR lebih bagus ya, karena kan dia membentuk persegi, jadi lebih luasannya lebih besar. Tidak apa-apa, aku sini. Oke, gimana Feren? Kayak gambar B di slide 21 Bu Lika tadi itu. Sebentar, gambar B di slide inilah. Kan itu kurvanya menurun gitu, jadi yang final lebih tinggi daripada yang awal. Sedangkan kalau MFR itu kan kita mengambil acuan perseginya itu dari yang titik final, jadi makanya perseginya bisa lebih besar daripada luasan yang ada di bawah kurva, makanya MFR menghasilkan CR yang lebih besar kalau dibandingkan PFR gitu kan Bu? Ya, karena kalau mix flow, kalau patternnya yang B, maka mix flow is the best. Yang menghasilkan CR lebih kecil. Ya. Oh ya, oke Bu, konfirmasi aja tadi. Makasih Bu. Ya, karena kalau mix flow kan bukan luasan di bawah kurva, dia harus bikin segi 4 itu kan. Iya Bu. Oke, jadi ini adalah example 7.2-nya yang nanti dijelaskan waktu responsi. Ya, sama I think sebentar, mesti ada satu soal yang untuk kalian buat. Tolong di switch on your video because I have to saya mesti foto kalian semua sebelum nanti saya lupa saya dianggap saya nggak presensi nanti ya, dosennya di absen ya, nggak mahasiswanya tok, dosennya di absen. Chapter 7 ini nanti kamu mesti coba buat latihan kamu buat 7.6 ya.
7.6, level skill 7.6. Sebentar, saya mesti print dulu. Oke, one. Bentar ya. 1, 2, 3, one. Print screen. Oke, 1, 2, 3. Saya tulis dulu. Sebentar. Pen. Oke, satu lagi sebentar ya. Yang kedua 1, 2, 3. Oke. Nah, sebentar ini apa tadi? 11 Februari. Tadi kok hilang ya? Sebentar ya. 1, 2 yang tadi halaman 1. Oke. Oke. Sudah. Jadi bisa hubungannya. Oke, jadi begini. Kalian kerjakan tadi 7 titik. 7 titik berapa tadi? 6 tadi bilang. Ya, 7.6. 7.6 ya. Oke. Saya ada kegiatan
Yeah, because tomorrow is the Chinese New Year. Today I will be very busy. Jadi kita akhiri, nanti minggu depan kita masuk ke reaksi seri, ya. Jadi kamu ikuti itu semua, ya. Modul yang sudah saya taruh di web. Problem kan ya Bu? Boleh, silakan. Mau tanya apa? Ini problem di titik mana? Benar. Example yang kita pelajari. Example kenapa? Example apa, Feren? Yang dikerjain ini problem 7.6 atau sampel? 7.6 problem, bukan example. Problem. Oh iya Bu. Problem 7.6. Kalau example-nya, example. Sebentar saya lihat dulu. Example. Ya, problem 7.6 yang kamu buat. Tapi kalau example, masuk ada example 7.6. Oh sorry Bu, example-nya nggak sampai 7.6 ternyata. Ya. Tadi Iya, saya pikir ibunya bahas example makanya. Nggak ada example 7.6. Nanti example-nya itu yang mau dibahas itu 7.2. 7.2. Nah, example 7.3 itu besok saya jelaskan, enggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit, lalu kemudian kita masuk reaksi seri. Saya jelaskan sedikit, terus kita masuk reaksi seri. Oke? Jadi begini ya, multiple reaction ini is very interesting to be honest. Tapi ya kamu harus try to use your logic thinking. Ini main logika kok sebetulnya. Kamu nanti lihat aja, oh ya pola kontaknya kok begini gitu aja. Jangan menghafal ya, jangan pernah menghafal. So you have to understand, jangan menghafal. Kalau menghafal nanti diubah sedikit gini, kamu keliru sudah. Ya, jadi understand the concept, jangan dihafal ya. Itu satu. Kemudian dua, ya saya upload di ULS itu sudah urut-urutannya sudah sangat bagus ya, karena I prepare this module itu cukup ini apa, cukup detail ya. Jadi satu saya masuk dulu di reaksi paralel. Terus kemudian setelah itu seri kalau beda order gimana? Ya, terus kemudian seri paralel. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu, oke? Okay? So tomorrow is the holiday, so have a happy holiday. Kita akhiri ya meeting pertemuan siang ini karena I have to go out now. I still have 20 minutes. Saya cuma punya waktu 10 menit untuk bersiap-siap, saya harus pergi ya. Oke, terima kasih. Sampai hari Kamis yang akan datang. So, responsi sudah diganti harinya. Saya akan diskusi dengan Evelyn untuk membahas 7 titik ini dan mungkin ada satu soal latihan pendek saja. Oke? Baik, Bu. Oke ya? Ya. Oke, sudah saya akhiri ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.